Terima kasih sudah mampir. Yuk dukung channel ini dengan share dan subscribe ya. Oh, gitu ya Ustadz. Oh, gitu ya Ustadz. Hijrah ini kan. Iya. Karena kita naik bis kayak gini dikatakan hijrah. Ini menelusuri perjalanan hijrah Nabi. Bisa ada ini yang gini dikatakan hijrah. Masya Allah nih, kita lagi di perjalanan dari Mekah ke Madinah kan. Persis Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan. Walaupun itu bukan jalur ini kan Pak ya. Ini kan jalur baru. Dulu jalurnya ada yang saya lihat, ada yang itu Pak, yang mencoba menelusuri jalur yang dilewati Nabi. Masya Allah, terjal sekali jalannya, sulit sekali. Sesulit itu perjalanan dengan taruhan nyawa itu. Pantas kalau Allah memberikan ujian, memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang hijrah itu. Tapi ya hijrah itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak euforia orang wah lagi euforia rame-rame begitu tanpa strategi, karena itu malah mengkhawatirkan. Kalau ada yang menarik Pak Bang, di sepanjang sejarah Rasul tuh, iblis itu jelas-jelas hadir langsung, tidak diwakilkan ke setan lain, langsung iblis yang hadir. Itu di dua peristiwa, satu di perang Badar, yang kedua di hijrah. Kan kalau big bossnya turun langsung kan berarti masalahnya gede nih gitu. Jadi hijrah itu besar sekali, dan iblis itu membuat rekayasa dan skenario. Makanya orang-orang yang ngaku hijrah itu harus hati-hati ya. Nah, karena ada fenomena itu orang-orang hijrah dari bank, dari mana, terus akhirnya ada teman cerita habis hijrah nggak kuat, akhirnya kembali lagi malah lebih buruk. Ini yang goda levelnya apa ini? Atau jin ini? Ini Pak, ini contohnya, contoh nyata. Semestinya kan tidak orang hijrah itu jangan sendirian. Jangan sendirian. Yang berani terus terang sendirian itu Umar Pak. Tapi kalau Umar kan setan takut lihat Umar. Iya. Lah kita ini kan enggak. Jadi ya hijrah itu mestinya ada strategi. Sekelas Rasul Bang, minta ditemani. Iya kan? Iya. Sampai Nabi siang-siang waktu terik matahari datang ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian Nabi sampai saking rahasianya, artinya penuh strategi. Nabi itu mukanya ditutupi gitu. Terus datangnya siang hari. Kenapa siang hari? Siang hari itu waktu yang bukan merupakan waktu kebiasaan Nabi kunjung ke rumah Abu Bakar. Karena musim panas juga ya. Musim panas juga. Artinya orang nggak menduga di jam itu Nabi berkunjung ke rumah temannya Abu Bakar karena sedang diawasi. Kemudian begitu sampai rumah Abu Bakar, Rasul minta semua orang dalam rumah suruh keluar. Pembicaraan ini nggak boleh dengar siapapun. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang ada cuma keluargamu Aisyah. Oh, sudah nggak apa-apa kalau gitu. Sampai segitu ya, padahal kan di rumah Abu Bakar itu siapa? Kan keluarganya paling. Artinya hijrah itu jangan cuma wah. Hijrah itu penuh strategi Pak. Kalau nggak kayak gini nih, digodain balik lagi. Ada satu lagi yang mungkin dia sudah mulai menyadari. Ketika dia dulu mendapatkan harta yang penuh campur, ada yang halal dan haram, begitu dia hijrah, dia nyadar kalau kemudian dia istilahnya surut rezekinya. Oh, ini bagian Allah untuk membersihkan. Nah, tapi ada yang ketika hijrah terus bangkrut, terus balik lagi itu situ. Nah, ada hubungannya enggak ketika Rasulullah itu mau hijrah, mau dikasih unta sama Abu Bakar cuma-cuma? Enggak, ini perjalanan sunyi. Jadi ada hubungannya, harus berhitung nih dengan masalah perjalanan menggunakan. Iya betul Pak, betul.
Jadi sebenarnya kan begini nih, kesalahan kita itu Pak selalu mengukur tema akhirat dengan dunia. Sekarang kalau mau boleh kita bilang hijrah itu perintah Allah. Masalah kita punya duit, masalah kita beruntung, masalah kita bangkrut, nggak ada urusan. Hijrah ya hijrah, sama kayak sholat kan. Sholat, terus bisnis lancar nggak ada urusan dong, sholat ya sholat gitu. Nah, kesalahan kita adalah selalu mengukur itu dengan dunia satu. Tapi yang kedua, sebenarnya ini cuma sebentar Pak kalau dia mau sabar. Cuma sebentar. Kenapa? Sahabat-sahabat yang keluar dari Mekah dalam keadaan nggak punya apa-apa, hartanya kaya, kemudian tiba-tiba jadi nol gitu. Masuk Madinah kan ya miskin, karena nggak bawa apa-apa, tapi sebentar kok. Abdurrahman contohnya. Luar biasa ya. Suhaib Ar-Rumi contoh berikutnya. Nol, baju nempel di badan lewati jalan Mekah Madinah. Tapi sebentar, habis itu jatahnya jadi orang kaya paling kaya. Jadi hati-hatilah seorang hijrah itu, hati-hati karena gitu Pak, setan itu di Quran disebut punya khutuwat. Khutuwat itu kan punya langkah-langkah, ada stepnya dia. Satu, nggak bisa pakai ini terus bertahap. Makanya kalau umpamanya Pak, contoh ada mohon maaf ya, umpamanya ada orang hijrah dalam masalah penampilan. Tadinya tadinya tidak pakai pakaian hijab yang baik, contohnya. Alhamdulillah dapat hidayah, dia tutupi auratnya. Iblis nggak tinggal diam. Mana iblis tinggal diam sama orang hijrah, nggak ada. Yang oleh iblis udah silahkan pakai. Tapi didorong dia untuk dia pakai hijab, tetapi tetap melanggar syariat. Makanya bahasa Rasul tentang pakaian wanita, bahkan yang oleh Nabi disebut bahwa orang yang bahkan tidak pernah mencium aroma surga kan bukan wanita yang telanjang Pak, tapi kasiat ariyat. Kasiat itu berpakaian, tapi ariyat telanjang. Masih ada pakaiannya, bukan yang telanjang bulat, itu mah binatang. Nah, jadi berpakaian tapi statusnya masih telanjang. Itu ada kriterianya ada. Ya makanya Batas-batas betul, makanya dalam syariat ini cuma contoh lah. Dalam syariat ada batasan-batasan tentang hijab segala macam yang syariat sudah apa. Makanya orang yang hijrah itu mestinya mempelajari ilmunya, sehingga nggak didorong gitu pas sama iblis. Kalau lihat perjalanan Nabi, sahabat sebelum hijrah kan sudah dibekali ilmu. Betul. Nah, kadang-kadang urutan ilmu ini yang bikin orang jadi Karena kalau nggak pakai ilmu gini Pak, kalau nggak pakai ilmu, didorong oleh iblis ke arah yang salah, dia masih tetap merasa dapat hidayah. Nah itu yang bahaya. Nah, tadi contohnya, dia berpikir sudah benar dengan hijabnya, cuma masih salah gitu. Makanya hati-hati. Kalau bahasa saya, hati-hati orang hijrah itu ditunggu iblis di perempatan jalan di depan sana. Perempatan jalan bukan pertigaan. Makanya maju ke depan harusnya jalan simpangan, harusnya jalannya lurus, sama iblis dibelokin nggak sadar dia. Nah, jadi hati-hati, ditunggu iblis di perempatan jalan buat kita semua yang hijrah. Oh, gitu ya Ustadz.